Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan ketiga mengenai dasar telekomunikasi. Jadi dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari menggunakan MATLAB, mana untuk sistem telekomunikasi kita hanya butuh bagaimana menampilkan berbagai sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi. Karena pengamatan kita hanya di dua domain ini, domain waktu maupun domain frekuensi. Walaupun banyak sekali yang kita bisa gunakan di MATLAB ini untuk belajar sistem telekomunikasi ataupun elektro secara umum. Baik, ini adalah materi kita minggu lalu, yaitu kita menampilkan sinyal dalam domain waktu dan domain frekuensi. Ini contohnya adalah frekuensi 200 Hz. Ini adalah spektrumnya, ini adalah domain waktunya. Kemudian kita ingatkan lagi bahwa ini sebenarnya adalah periode sampling. Jadi kalau kita lihat sinyal ini sebenarnya adalah hasil plot dari jadi hasil plot dari titik-titik ini. Jadi ini adalah jarak ini dengan titik pertama dengan titik kedua itu adalah 0,001 detik. Sehingga artinya pada dalam satu detik ini akan ada 10.000 sampel. Ini kalau diambil dalam satu detik, maka jumlah titiknya ini ada 10.000. Karena di sini kita mulai dari 0, maka ini ada 10.001. Jadi ini artinya kemudian titik ini biasanya kita sebut ya sebagai periode sampling. Baik, jadi ini biasanya kita sebut periode sampling. Jadi kalau ada sinyal sinus, kemudian kita sampling nilainya setiap ini kita sebut dia periode sampling. Sementara kalau ini adalah 1 detik, misalkan kalau ini ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini artinya frekuensi samplingnya adalah 10 Hz atau 10 sampel dalam 1 detik. Jadi Fs adalah 1/TS. Mana TS adalah 1/10 atau 0,1 misalkan. Jadi ini berarti sampling kita adalah 1/10.000. Oke, jadi pada contoh kita free samplingnya adalah 1/10.000 atau periode samplingnya adalah 0,001. Oke, jadi biasanya dalam sistem PCM kita mengenal frekuensi samplingnya itu adalah standar PCM di awal bab buku, nanti akan dijelaskan di bab kedua dari sistem telekomunikasi yaitu 8.000 Hz. Sehingga ini bisa kita ganti menjadi 1/Fs. Jadi di program selanjutnya maksudnya adalah ini bahwa waktu dalam 1 detik kita sampel setiap 1/8.000. Atau artinya apa? Kalau kita begini, dalam 1 detik akan ada 8.000 sampel. Contohnya ini adalah 8.000. Berarti ada 8.000 sampel dalam 1 detik. Ini kita misalkan saja dia adalah sinyal kontinu. Plot akan menghubungkan garis ini sehingga berbentuk sebuah sinyal sinus. Nah, dengan MATLAB, karena frekuensi 200 ini adalah frekuensi yang audible ya, bisa didengar. Jadi kita bisa tambahkan sound xt, fs. Maka sinyal tersebut akan ditampilkan dalam bentuk audio dengan frekuensi 200 Hz. Nah, itu adalah frekuensi 200. Ini dapat kita lihat spektrumnya juga di 200. Jadi kali ini kita ganti 1000. Maka ini adalah frekuensi 200. Kali ini kita ganti 300. Maka ini juga spektrumnya akan jadi ini domain waktu, ini domain frekuensi. Oke. Ini misalkan kita kembalikan ke 2000 tadi. Nah, bagaimana kalau kita punya sinyal X1, XT itu adalah jumlahan dari dua buah sinyal. Misalkan ini kita tambah 0,5 misalkan kali cos
1150 Hz. Nah, maka ini adalah sinyal yang kedua, itu frekuensinya 0, amplitudenya adalah 0,5. Frekuensinya adalah, ini kita misalkan step 3. Oke, ini adalah bentuk tampilan sinyal 300 Hz ditambahkan dengan sinyal 150 Hz. Dan di domain frekuensi kita lihat juga muncul dua sinyal. Oke, jadi kegunaannya itu kita bisa mengamati sinyal di domain waktu, tidak bisa kita amati lagi ada berapa sinyal di sini. Di domain frekuensi dapat kita lihat ini ada dua buah sinyal. Termasuk direct folded yang kemarin juga sama seperti ini, cuma karena persamaannya sudah mengikuti direct folded maka membentuk sinyal-sinyal lain, misalkan sinyal persegi, sinyal gergaji seperti contoh kita minggu lalu. Misalkan ini 600, ini mungkin 450, amplitudenya mungkin 0,8, 0,6. Nah, maka ini adalah sekarang kita sudah menjumlahkan 4 buah sinyal menjadi ya tampilannya ini. Artinya kita tahu bahwa sinyal ini merupakan jumlahan dari frekuensi berapa ini tadi? 200. Ini adalah ya 300. Ini adalah 150 tadi ya. Jadi biar nampak ini kita kembalikan lagi ke 1000. Oke, berarti ini adalah 100, ini adalah 150. Ini 300. Ini berarti 450, 600. Dimana amplitudenya ada 0,5, 0,8, 0,6. Ini 0,8, 0,6, 0,5. Oke, coba perhatikan urutan ini tidak menentukan. Yang diurut itu adalah frekuensinya. Walaupun ini kita tulis di sini 450. Ini yang jadi tadi berapa? 300. Tetap yang muncul di sini adalah 300. Yang terlebih dahulu karena ini adalah frekuensi. Oke, kemudian ada yang menarik di sini bahwa kita mengenal dalam sistem telekomunikasi juga ada noise. Kita bisa bangkitkan. Kita akan bangkitkan noise sepanjang T, durasi T. Amplitudenya kita buat 0,02 saja misalkan. Maka kalau kita lihat, ini adalah tampilan dari noise. Jadi karena amplitudenya cukup kecil, ini kita stop dulu. Nah, ini adalah noise. Amplitudenya kita turunkan. Oke, ini adalah noise. Nah, dapat kita perhatikan bahwa noise yang merupakan sinyal listrik acak, amplitudenya acak. Kemudian ini adalah domain frekuensinya. Artinya apa ini? Ini harusnya sampai ke bawah sini, bawah artinya noise menyebar di seluruh pita frekuensi. Padahal ini ternyata dia dibentuk oleh banyak frekuensi. Kalau ini tampilan kita 1000, dari 0 sampai 1000. Jadi ini campuran dari sinyal dengan amplitudo yang berubah secara acak. Kemudian frekuensinya juga tersebar di antara 0 sampai 1000. Jadi ini sifat noise pertama yang harus kita ketahui, bahwa amplitudonya random, kemudian frekuensinya menyebar di seluruh pita frekuensi. Oleh karena itu kenapa noise ini sangat mengganggu. Oke, sekarang kita sudah coba tampilkan noise. Kenapa kita belajar domain waktu, domain frekuensi? Nah, ini jarang bisa kita amati di lab bahwa sebuah noise itu ternyata mengandung frekuensi sebenarnya dari minta hingga sampai tak hingga. Oleh karena itu kenapa dia sangat mengganggu ketika sudah kita apabila tercampur pada sinyal di sistem telekomunikasi. Jadi di sistem telekomunikasi kita selalu gambarkan bahwa sinyal informasi yang kita kirimkan dilewatkan ke sistem, kemudian akan tercampur dengan noise. Sehingga sinyal ini adalah sinyal yang diteruskan adalah sinyal yang mengandung noise.
Nah, sekarang kita coba amati bagaimana bentuk sinyal yang terkena noise, baik domain waktu maupun domain frekuensi. Kali ini kita misalkan XT, ini adalah noise, maka kita misalkan YT adalah XT tambah N. Sebenarnya tepatnya adalah NT karena noise dalam domain waktu. Kemudian kita ganti dengan YT, YF. Kita ganti dulu biar sama. Bahwa sekarang kita punya sinyal YT yang merupakan sinyal yang sudah tertambah dengan noise. YF. Oke, jadi ini kita kembalikan ke 0,01 misalkan. Dan amplitudonya adalah 3. Maka ini adalah sinyal yang sudah tercampur noise. Sekarang kita coba tambah amplitudonya misalkan 0,5. Nah, ini bentuk sinyal ya. Jadi sinyal tercampur dengan noise secara matematis ya, memang penjumlahan sinyal tambah noise akhirnya ini amplitudonya akan terjumlah dengan amplitudo noise. Ini bisa mungkin ditambah jadi 0,5. Jadi ini bentuk sinyal yang tercampur noise. Nah, kembali ke sifat-sifat noise tadi, ini dapat kita lihat bahwa noise mengisi semua spektrum frekuensi. Walaupun ini ada sinyal, tetapi ini adalah noise. Oleh karena itu, kenapa noise ini sangat mengganggu dalam sistem telekomunikasi. Kenapa? Karena spektrumnya membentang di seluruh bidang frekuensi. Jadi tercampur dengan frekuensi sinyal informasi. Maksudnya di setiap frekuensi dia ada, berarti di sini juga ada. Di tempat frekuensi sinyal kita ini juga ada frekuensi noise di situ, sehingga nanti akan kita ilustrasikan apa akibatnya. Sebelum kita lanjutkan, kita misalkan dulu NT-nya adalah 0. Oke. Kembali sinyal kita tanpa noise. Oke, jadi kita mau menunjukkan prinsip filter dalam sinyal. Jadi kita mengenal sebenarnya ada rangkaian filter juga, di mana rangkaian filter itu berfungsi menyeleksi sinyal. Misalkan tadi ada sinyal jumlahan dari beberapa buah sinyal, kemudian kita lewatkan ke rangkaian LPF, maka ini misalkan hanya akan melewati frekuensi rendah saja, atau misalkan katakan frekuensi 300. Ini berupa rangkaian elektronik yang terdiri dari biasanya kapasitor dan induktor. Nah, ini belajar di data mungkin rangkaian listrik. Jadi ada banyak macam filter nanti. Ini akan bisa menyeleksi sinyal. Nah, di sini kita tunjukkan dengan bukan rangkaian tetapi dengan MATLAB. Konsepnya sama, bahwa ini akan menahan beberapa frekuensi yang tidak diinginkan sehingga hanya melewatkan frekuensi rendah saja di output. Oke. Jadi perintah FFT ini adalah merubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Sedangkan IFFT, kita misalkan saja ini ITT ya, untuk membedakannya dengan IET. Inver IFFT dari YF. Sehingga kalau kita plot, ini misalkan figur 3, figur 2 adalah plot T, YTT. Sehingga aksesnya kita samakan.
maka ini dapatkan sinyal yang sama. Ini adalah sinyal sebelum di FFT, ini setelah FFT. Nah, kita akan menunjukkan konsep filter. Jadi dari sinyal transformasi Fourier ini, ingat semua ini kan menjadi matrik baris. XT satu baris 8000 kolom, YF juga satu baris 8000 kolom, YT juga kembali ukurannya sama. Kenapa? Karena kita bangkitkan dengan nilai T yang sama. Nah, dengan demikian kita bisa merubah nilai ini untuk menekan nilainya ini adalah 0,5, bisa kita buat jadi 0 misalkan. Sebelumnya kita tunjukkan lagi, mengingatkan bahwa kalau kita punya sebuah matrik misalkan matrik XT sama dengan ran nah, kemudian minggu pertama saya tunjukkan buat XT 1 berarti XT yang nilai pertama. Kemudian XT 1 sampai 3 berarti XT dari elemen pertama sampai elemen ketiga. Oke. Kemudian berarti 4, 6. Ini elemen 4 ke 6 dari XT. 4, 5, 6. Oke. Nah, nilai XT ini bisa kita ganti. Misalkan XY sama dengan XT 1 sampai 2 sampai 5 kita ganti dengan 0. Maka XT 2 sampai 5 akan bernilai 0. Nah, ini akan kita gunakan di sini untuk memfilter sinyal XT. Ini tadi kita punya 4 buah sinyal. Misalkan kita mau menghilangkan ini. Karena matriknya ada 8000. Ya, berarti kita coba-coba aja dulu. Misalkan kita ambil coba YF, maaf YT ya, YT, oh bukan YF 1 sampai 1000 misalkan, kita ganti dengan 0. Coba kita lihat apa yang terjadi. Lupa, ini harusnya kita taruh di sini. Oke, sudah hilang. Kebanyakan ternyata ya. Kita coba lagi 1000. Oke, ini 100. Kita coba 600. Oke, ini kebetulan sama ya. Oke, 100, 300. Oke, satu ini hilang. Tetapi coba perhatikan di dalam sinyal ini sebenarnya ini karena kita batasi bahwa sebenarnya juga ada komponen ini yang merupakan frekuensi harmonisanya. Jadi ya nanti ini kita jelaskan di PCM bahwa frekuensi ini ketika disampling dengan 8000 akan mempunyai alias di frekuensi yang lebih tinggi. Dimana bunyinya sama, berarti ini harus kita nolkan dulu. Dengan cara juga dari 7000 ya, dari 8000 kita nolkan. Oke, nah sekarang ini sudah hilang. Jadi ini perumpamaan filter. Kebetulan ini kita mendelete sinyalnya di domain frekuensi. Oke, kita kembalikan lagi, aktifkan ini. Oke, ini sudah hilang satu sinyal, sehingga sinyal ini berubah. Coba kita hanya tampilkan sinyal yang 600, berarti ini kita harus delete sampai 500.
Nah, bisa kita lihat ini kembali sinyal tunggal, yaitu frekuensinya adalah 600 Hz. Oke, jadi ini adalah konsep filter. Kita bisa, kalau LPF sebenarnya adalah melewatkan frekuensi rendah saja. Misalkan kalau kita ingin melewatkan frekuensi rendah saja, berarti yang kita delete adalah dari 400 sampai 700 misalkan. Oke, jadi masih ada satu sinyal, berarti ini kita ambil 200. Maka yang muncul hanya satu sinyal. Oke, kalau kita lihat 0, oke, ini adalah satu sinyal. Ini karena konversi tadi ya, jadi ada cacat sinyal, tetapi ini bisa kita pahami ini adalah satu sinyal, yaitu sinyal 150 Hz. Jadi ini kita sudah menunjukkan bagaimana memfilter sinyal dengan menyeleksi di domain frekuensi, kemudian kita kembalikan lagi ke domain waktu. Oke, kemudian kita misalkan lagi sinyal ini tertambah dengan noise. Nah, dapat kita lihat ini sudah kita nolkan, tetapi ini kenapa nol? Karena ini kita menolkan frekuensi 7000 ini. Jadi kalau ini kita buang, maka akan muncul sinyal di frekuensi tersebut. Sebentar, itu juga 4000. Oke, ini karena kita mendelete ini. Maaf ya, 200 sampai 700 ini. Ini kalau kita hilangkan, maka akan kembali muncul sinyal dan noise di sini. Kita coba agak selektif misalkan. Oke, ini adalah sinyal yang tercampur noise. Kita misalkan amplitunya 5, biar tidak yang terpotong. Nah, bayangkan ini. Kenapa noise begitu mengganggu? Kenapa? Karena tidak kita misalkan, kalau kita filter semua, habis sama sinyal-sinyalnya. Jadi misalkan kita punya satu sinyal saja misalkan. Kita hanya punya satu sinyal. Nah, kemudian kita coba hilangkan dari dari 0 sampai 400 misalkan. EF 1 sampai 400 sama dengan 0. Oke, kemudian 450 mungkin. 440. Oke. Kemudian kita delete yang di atasnya 460 mungkin ya. 460. Tetap. Oke, kalau satu sinyal ini mungkin bisa kita seleksi kalau frekuensi tunggal. Oke, jadi ini sinyal keluarannya sebenarnya bukan YT lagi, yang harus kita dengarkan adalah YTT. ABS karena dia masih kompleks. Oke, sehingga noise-nya menjadi hilang ya. Jadi coba kita kembali lagi ke sini. Ini tadi tidak ada.
Nah, ini noise di frekuensi rendahnya masih muncul, sehingga bunyinya adalah sinyal masih tercampur dengan noise. Oke, jadi ini frekuensinya tunggal. Coba kembali beberapa frekuensi. Oke, nah sekarang kita akan coba membersihkan sinyal ini dari noise dengan menggunakan filter. Padahal sebenarnya kalau ini kita nolkan, bukan noise-nya hilang. Tetapi kita tidak mungkin menolkan noise yang ada di sistem telekomunikasi atau dalam sistem elektronik. Sehingga noise pasti akan ada di dalam sistem. Nah, sekarang kita misalkan menggunakan filter, kita akan filter noise yang berada di atas frekuensi 600 Hz. Dengan cara kita delete nilai yang berada di atas 600 1. Ini sama dengan 0. Oke. Ini sinyalnya sudah mulai berkurang noise-nya. Tetapi masih belum sebaik aslinya. Ini yang tanpa noise. Kemudian kita coba hapus dari 450 ya. Oke, 450. Kita coba juga mendelete ratus 51 sampai 508. Oh, terlalu dekat. 155. Oke, ini kemudian kita coba hapus ini. Nanti ini adalah 300. Tambahkan lagi 300, 5 sampai 400, 445. Oke, kemudian kemudian 155 sampai ini tadi 300 ya. 295. Kemudian 1 sampai 145. Oke, maka sinyalnya sudah tidak mengalami noise. Oke, ini prinsip filter. Oke, jadi kita berharap semua mempraktekkan ini.
karena ada hal menarik yang akan kita tunjukkan di minggu depan. Kita akan gunakan sinyal suara kita sendiri. Oke, sekian untuk kali ini. Silakan Anda, tugasnya adalah frekuensi ini akan saya ganti 155, 630, 720, 850. Kemudian ini saya delete lagi. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan. Tugas Anda adalah menghilangkan noise ini, sehingga sinyal output ini tidak lagi bernoise. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.